Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Roihatul Jannah, MPDI, sebagai pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, dan saya Sofia Kelestari akan memaparkan materi tentang aborsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama yaitu pengertian aborsi. Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion, sementara dalam bahasa Arab aborsi dikenal dengan istilah ijhad. Maknanya adalah wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna ciptaannya. Tidak ada bedanya antara kehamilan anak laki-laki maupun perempuan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Aborsi dalam istilah bahasa yang lebih sempurna dipaparkan oleh Dr. Haji Muslihun Muslim, MAG, Dewan Pengurus Syariah. Namira adalah isqatul hamli, yaitu pengguguran atau pemutusan kandungan. Dalam Kamus Bahasa Arab Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, ijhad sendiri berarti keluarnya janin sebelum bulan keempat atau sebelum 124 hari. Sementara isqat adalah menggugurkan janin antara bulan keempat sampai ketujuh. Merujuk pada istilah fiqh maupun pendapat pakar lain, dapat ditarik kesimpulan, aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin tersebut dapat hidup atau lahir secara normal. Istilah mengakhiri berarti bahwa janin dibunuh atau digugurkan. Ada berbagai hal yang perlu dilihat ketika menganalisis tindakan aborsi. Sebab yang paling sering diketahui yang pertama adalah takut miskin atau pendapat yang tidak memadai dalam sebab ini. Dr. Muslihun menekankan kita tidak perlu takut miskin, asal kita terus berusaha dan ada bermacam-macam jenis rezeki dari yang sudah ditetapkan hingga yang perlu diikhtiarkan. Sebagai umat muslim, kita harus mengimani firman Allah. Dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar." Baik, untuk selanjutnya adalah hukum tentang aborsi. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan peniupan ruh pertama kali dan batasan waktu tidak boleh melakukan aborsi. Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa peniupan ruh pertama kali terjadi ketika usia kehamilan 120 hari dan menyepakati kemubahan aborsi sebelum usia janin 120 hari. Sebab sebelum masa itu janin belum dianggap sebagai makhluk hidup karena belum ada kehidupan di dalamnya. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, peniupan ruh pertama kali adalah ketika kehamilan berusia 40 hari. Kemudian, membahas masalah aborsi, para ulama mazhab Syafi'i menyatakan boleh sebelum kehamilan 40 hari. Dan sebagian yang lain menyatakan hukumnya adalah haram. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah janin sudah dianggap makhluk sebelum hidup ruh ditiupkan dalam diri janin. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan normatif. Analisa data yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparatif. Pandangan hukum ulama mazhab Syafi'i dalam menyikapi masalah abortus provokatus terbagi menjadi dua. Yang pertama, ulama yang mengharamkan setelah janin berusia 40 hari. Yang kedua, ulama yang mengharamkan sejak awal apapun. Selanjutnya, pandangan hukum mazhab Hanafi terpecah menjadi dua. Yang pertama,
ulama yang membolehkan secara mutlak sebelum janin berusia 120 hari. Yang kedua, ulama yang membolehkan sebelum 120 hari dengan disertai uzur yang kuat. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam menetapkan hukum tentang abortus provokatus sama-sama menggunakan metode qiyas atau metode analogi. Ya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.